sebagai pemimpin pembelajaran, program guru penggerak juga menyiapkan kami sebagai kepala sekolah. Salah satu tugas kepala sekolah adalah mensupervisi akademik. Supervisi akademik dilakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran berpihak pada siswa. Oleh karena itu, kami berusaha menyampaikan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Saya Indra Setiawan sebagai coach. Dan saya Liliani Setiawan sebagai coach. Dan saya Tri Indrianti sebagai supervisor. Selamat menyaksikan. Halo Pak Indra. Halo Bu Indi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, seperti yang kemarin Pak Indra sampaikan bahwa hari ini Pak Indra akan melakukan coachingan ya? Iya benar Bu, hari ini akan melakukan coaching Bu. Oke, seperti yang Pak Indra kemarin sampaikan juga, izin Pak Indra ya. Iya, Bu. Hari ini saya akan bantu Pak Indra mengamati proses coaching yang Pak Indra akan nanti laksanakan. Siap Bu. Oke, nah nanti saat proses coaching saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Iya Bu. Nah, seperti yang Pak Indra sudah ketahui juga bahwa dalam proses coaching itu kan ada 3 kompetensi ya Pak Indra ya. Benar. Yang pertama ada menghadirkan dengan aktif, kemudian mendengarkan juga dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan dengan berbobot. Benar. Ya. Nah, Pak Indra, sebelum coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan untuk Pak Indra. Iya Bu. Seperti yang pertama, pada saat coaching nanti, Pak Indra itu akan mengembangkan kompetensi yang mana dari ketiga itu? Kemungkinan yang saya akan kembangkan kemungkinan 2 aja sih Bu. Nanti, 2. Iya mungkin mendengarkan aktif sama pertanyaan berbobot sih. Oke. Yang akan saya laksanakan. Jadi rencananya Pak Indra nanti akan 2 kompetensi yang dikembangkan ya Pak Indra Iya, ya? benar Bu. Oke, baik. Dari mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, lebih spesifik lagi nih Pak Indra, kompetensi apa yang ingin dikembangkan yang mungkin bisa saya amati tuh dari awal sampai akhir? Terkait apa? Yang akan saya lakukan mungkin melakukan dengan alur tirta sih Bu. Oke, dengan alur tirta ya Pak Indra ya. Oke, baik. Jadi Pak Indra nanti akan melakukan coaching dengan alur tirta. Oke. Oke, lanjut Pak Indra ya. Ya, siap Bu. Dari Pak Indra, bagaimana penilaian Pak Indra sendiri terhadap apa yang mungkin akan Pak Indra kembangkan nanti? Harapan saya mungkin akan pengen saya berhasil ya memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya nanti juga, dan juga saya bisa mendengarkan aktif juga. Apabila coachingnya nanti berbicara sama saya bisa mendengarkan dengan baik dan bisa mengajukan pertanyaan lebih baik lagi gitu sih Bu. Oke, jadi bagaimana nanti Pak Indra mengembangkan kompetensi Pak Indra itu tadi yang akan dihadapkan dengan coachingnya nanti ya. Iya. Dan harapan secara keseluruhan dari Pak Indra sendiri saat nanti coaching tuh harapannya seperti apa Pak Indra? Harapannya kalau dari saya tadi saya pengennya memberikan pertanyaan berbobot yang baik kepada coachingnya. Coachingnya juga harapan saya coachingnya juga bisa mengungkapkan permasalahannya ya, mengungkapkan permasalahannya, dia juga bisa mengungkapkan, bercerita, dan dia bisa memberikan solusi sendiri. Itu yang saya harapkan, dan akhirnya nanti dia juga bisa bahagia, bisa senyum lagi setelah dia banyak masalah yang dia hadapi. Jadi harapannya Pak Indra ini nanti Pak Indra bisa mengembangkan diri Pak Indra, juga mengembangkan potensi dari coaching nanti itu ya Pak Indra ya. Dan baik Pak Indra, nah insya Allah nanti saya sendiri akan dampingi Pak Indra selama proses coaching. Kemudian jangan lupa nanti setelah coaching juga kita akan ketemu lagi Pak Indra ya. Betul. Jadi mudah-mudahan coaching nanti Pak Indra lancar dan semangat untuk Pak Indra ya. Amin. Oke, terima kasih Pak Indra. Sama Bu. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Bu Lili. Apa kabar Bu Lili? Baik Pak, Alhamdulillah. Kemarin kita sudah ketemu ya Bu Lili ya. Jadi kemarin Bu Lili mau janjian sama saya, mau ada cerita sama saya. Itu ya Bu ya. Iya Pak, tapi ada waktu nggak ini Pak? Alhamdulillah hari ini ada waktu Bu, 5-10 menit Bu. Karena ada kegiatan lagi sih. Apa sih Bu yang sebenarnya mau diceritakan ke saya? Iya Pak, ini saya agak
gelisah, agak galau karena tadi pagi habis rapat koordinasi dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah itu sudah menargetkan bahwa tahun ini tingkat kelulusannya harus 100%. Oh gitu Bu. Jadi berarti ini tadi Ibu dipanggil sama kepala sekolah tingkat kelulusan 100%, tapi apakah ada yang merasa kurang atau tidak maksimal 100%? Iya Pak, saya nggak yakin kalau kelas saya itu bisa lulus 100% karena ada 2 siswa saya yang syarat kelulusannya kan harus kehadiran sampai 80% ya Pak ya. Nah ini 2 siswa saya ini ada yang kehadirannya masih kurang dari 80% Pak. Oh gitu, jadi ada 2 anak yang kehadirannya tidak bisa 100% gitu ya Bu. Jadi 2 anak ini permasalahannya apa Bu, kalau saya boleh tahu Bu? Iya, yang pertama ini anaknya habis mengalami kecelakaan Pak, jadi butuh waktu penyembuhan selama 3 bulan. Kemudian untuk yang anak kedua ini karena dia berasal dari keluarga yang kurang mampu sih Pak, jadi dia ini membantu perekonomian keluarganya dengan cara mengambil kerja part time di pencucian motor. Oh begitu. Gitu. Jadi 2 anak ini ada permasalahan masing-masing ya Bu ya. Yang satunya karena kecelakaan dan yang satunya ini karena kurang mampu dan membantu orang tua mencuci motor gitu ya. Iya. Kira-kira begitu ya Bu ya. Betul, Jadi rencana untuk 2 anak ini kira-kira solusi yang Ibu akan lakukan apa Bu kira-kira? Sepertinya kalau untuk anak yang pertama yang kecelakaan tadi Pak ya, karena saya belum pernah menjenguk sih Pak. Iya. Ini rencana yang terdekat mungkin saya akan menjenguk, kemudian ke rumahnya karena udah keluar dari rumah sakit, dan dia mungkin saya bisa bertemu langsung dengan orang tuanya dan siswanya, dan saya juga akan menyampaikan diskusi tentang target kelulusan ini Pak, sehingga anak ini bisa saya usahakan untuk mencapai kehadirannya sampai 80%. Dan yang anak kedua ini mungkin saya harus home visit kali Pak ya, karena saya mau lihat kondisinya bagaimana, karena sayang Pak udah tinggal sebentar lagi kelulusan, tapi kehadirannya kurang. Kalau sampai dia berhenti sekolah itu benar-benar sayang gitu ya Pak. Jadi nanti solusi yang Ibu akan lakukan mungkin ya kecelakaan mungkin akan Ibu kasih pembelajaran online kali ya Bu ya. Iya, Jadi rencananya nanti, seperti itu Pak. Jadi akan saya sosialisasikan dengan orang tuanya untuk melakukan pembelajaran daring, entah itu lewat WA, entah itu menggunakan classroom gitu. Yang penting dia tetap harus menggugurkan kewajiban-kewajibannya berupa tugas-tugas, mungkin ada penilaian harian, seperti itu Pak. Iya benar. Kira-kira tadi Ibu sudah berupaya itu untuk memberikan online, memberikan home visit ke murid 2 ini. Ada nggak kira-kira rencana lain Bu yang Ibu akan lakukan untuk agar supaya anak-anak ini bisa kembali lagi jadi aktif lagi kira-kira? Iya, kalau untuk anak yang kecelakaan mungkin saya selain datang ke rumahnya ya Pak ya, memberitahu untuk rencana saya untuk pembelajaran daring dan atau jarak jauh ini, saya juga mungkin juga mensosialisasikan dengan rekan-rekan yang lain gitu. Jadi mereka paham bahwa siswa tersebut itu tidak bisa datang ke sekolahan karena masih dalam masa penyembuhan gitu. Jadi minta pengertiannya aja sih dari teman-teman rekan sejawat, dan mungkin juga memberikan solusi tugas-tugasnya mungkin bisa dikirim lewat classroom atau WA sehingga anaknya bisa mengerjakan di rumah. Nah kalau untuk anak yang kedua ini Pak, mungkin saya butuh bantuan juga dengan guru BK ya Pak ya, sehingga prosedur untuk penanganan anak itu udah sesuai gitu. Iya Bu, berarti nanti mungkin kolaborasi ya berarti sama guru rekan sejawat sama guru BK juga ya Bu ya. Jadi kalau umpamanya dihitung dari skala, kira-kira berapa Bu untuk skala untuk saat ini Bu?
Kalau skala untuk idealnya ya Pak ya, idealnya kan 10 ya Pak ya. Kalau saya ini masih sekitar 5 lah Pak. Jadi untuk mencapai skala yang maksimal, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan lagi mungkin? Saya sebenarnya nggak terlalu ini ya Pak ya. Jadi saya targetnya itu saya naikkanlah skala saya sekitar 7 atau 8 ya. Sebelum saya melakukan solusi ini sih, rencana ini sih masih 5, tapi saya menginginkan nanti skalanya bisa naik ke 7 atau 8 gitu. Oh, jadi tadi itu menaikkan ya dari skala 5 dari skala 7 8. Jadi untuk menaikkan skala itu mungkin rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan ya Bu ya, yang untuk supaya skala bisa maksimal itu tadi Bu? Iya kayaknya ini ya Pak ya harus segera saya lakukan ya, karena mengingat kelulusan ini tinggal sebentar lagi. Apalagi kelas 12 ini udah kurang beberapa bulan lagi, karena kita sudah masuk bulan Maret itu sudah masuk ke ujian sekolah, sehingga kalau saya tunda-tunda ini nanti akan banyak tugas-tugas yang akan menumpuk. Jadi harus sesegera mungkin sih Pak. Oh iya, baik. Jadi mudah-mudahan nanti bisa segera Ibu lakukan, realisasikan. Jadi agar supaya nanti juga bisa berjalan dengan baik lagi. Dan jadi dari sesi ini apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita ini sebenarnya? Dari obrolan ini, alhamdulillah Pak, saya bisa menemukan ide-ide dan solusi-solusi dari permasalahan saya sih. Gitu. Jadi Ibu sudah bisa menjabarkan, bisa mengungkapkan ide-ide, gagasan, masalah-masalah yang Ibu sudah dapatkan selama ini ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa lebih happy lagi, lebih bisa. Amin. Amin. Perasaan Ibu bagaimana setelah melakukan coaching ini kepada saya? Happy tadi ya berarti ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Lega sih Pak. Lega ya? Lega, bisa mengemukakan kegelisahan saya, kegalauan saya gitu. Jadi agak sedikit berkuranglah beban saya. Jadi iya Bu, jadi saya tunggu aksi nyata Ibu nanti setelah melakukan kegiatan tadi, kolaborasi sama teman, habis itu sama guru BK. Saya tunggu nanti apabila Ibu merasa sudah mencapai skala yang baik, bisa juga undang saya Bu. Saya juga pengen belajar nanti kepada Ibu. Nanti saya juga pengen tahu nanti setelah Ibu melakukan kegiatan itu gitu Bu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan juga Bu, yang saya bisa pertanyakan ke Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Saya juga nanti kita ketemu lagi Pak ya, untuk sharing-sharing lagi. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah sudah selesai coachingnya Pak Indra ya. Iya Bu. Gimana perasaan Pak Indra tadi itu? Alhamdulillah Bu, lumayan lega lah Bu. Oke, sudah lega. Apa nih yang membuat Pak Indra lega nih? Ya, saya sudah melakukan sebagai coach ya Bu, menanyakan pertanyaan yang berbobot tadi. Juga selanjutnya juga mendengarkan aktif juga kepada. Nah, alhamdulillah dari yang tadi disampaikan Pak Indra ini, maaf ya Pak Indra ya, saya boleh tanya ya. Nah, karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya ajukan dan silahkan nanti Pak Indra jawab ya. Siap Bu. Nah, seperti yang pertama, bagaimana tadi Pak Indra menilai diri Pak Indra sendiri? Performanya Pak Indra itu seperti apa saat coaching tadi? Performa saya kalau saya nilai sudah lumayan bagus lah Bu, kayak gitu. Tapi mungkin agak sedikit grogi atau apa tadi, mungkin ada pertanyaan yang belum bisa saya ucapkan kayak gitu. Gitu. Jadi Pak Indra menilai Pak Indra sendiri grogi karena apa tadi Pak Indra? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang lupa saya sampaikan ke coaching. Baik. Nah, dari hasil tadi bolehkah saya sampaikan ya berdasarkan hasil pengamatan saya Pak Indra ya? Karena tadi yang saya amati adalah bagaimana Pak Indra menyampaikan alur tirta dengan sangat baik, runtut ya Pak Indra ya. Dengan di dalamnya Pak Indra berusaha untuk memberikan
pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya. Iya. Kemudian Pak Indra juga mendengarkan dengan aktif nih dari Koci tadi. Saya lihat seperti itu tadi Pak Indra. Dan sepertinya berdua terjalin kemitraan yang cukup baik ini tadi saya lihat ya. Alhamdulillah. Dan namun Pak Indra mungkin bisa sedikit sekali saya tambahkan dari yang tadi disampaikan, bisa Pak Indra tingkatkan lagi mungkin dari sisi kepercayaan diri Pak Indra ya. Jadi tadi pertanyaannya padahal sudah berbobot Pak Indra, sudah bagus sekali tuh. Tapi mungkin saat menyampaikan Pak Indra kurang percaya diri. Yang saya lihat seperti itu Pak Indra. Jadi mungkin gimana tanggapan Pak Indra? Saya juga merasa begitu Bu. Tadi setelah saya melakukan coaching ya, mungkin kedepannya mungkin saya bisa lebih belajar lagi untuk meningkatkan kepercayaan diri saya Bu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan kedepannya, agar saya juga bisa lebih siap lagi apabila melakukan coaching kepada Jadi Pak Indra sudah punya rencana tindakan ya sepertinya ya. Padahal ini baru mau saya tanyakan Pak Indra. Jadi Pak Indra sudah punya rencana tindakan bahwa kedepannya Pak Indra akan lebih berlatih lagi mungkin ya untuk meningkatkan kepercayaan diri tadi. Nah, dari yang tadi sudah Pak Indra sampaikan dan dari yang tadi saya amati, nanti Pak Indra hasil pengamatan ini akan saya isi di form supervisi akademik ya Pak Indra ya. Dan nanti hasil ini pun saya akan sampaikan ke Pak Indra. Nah, setelah proses supervisi ini selesai, apa nih yang didapat dari Pak Indra? Yang didapat banyak sih Bu setelah tadi melakukan supervisi ya. Jadi saya lebih tahu lagi kelemahan saya, dan saya berusaha nanti meningkatkan lagi kepercayaan diri saya tadi juga, dan mungkin saya lebih belajar lagi untuk memberikan pertanyaan yang lebih lagi berbobot, lebih lagi yang baik lagi untuk kedepannya. Mungkin itu sih Bu. Saya juga ucapkan terima kasih ya untuk Pak Indra, karena saya juga banyak mendapatkan hal yang baik untuk proses tadi yang Pak Indra sudah laksanakan. Saya sebagai pengamat dan saya juga mendapatkan hal-hal yang mungkin saya belum bisa Pak Indra sejujurnya. Tapi dari yang Pak Indra tadi sampaikan, alhamdulillah itu bisa jadi masukan untuk saya ke depannya, dan mudah-mudahan Pak Indra ya kita berdua bisa lebih baik untuk ke depannya. Bisa lebih terampil lagi saat menyampaikan proses coaching ini. Terima kasih Pak Indra untuk waktunya ya. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum. Demikian tugas demonstrasi kontekstual kami. Tergerak, bergerak, Menggerakkan, salam dan bahagia.